Halo Dada, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku di Lisda NST. Nah, di video kali ini Eda-Eda di sini aku mau bahas tentang warung sembako lagi Eda-Eda. Nah, di sini warung aku warung kecil-kecilan ya Eda-Eda dengan modal yang sangat minim. Nah, ini kelihatan Eda-Eda dari pajangan aku itu barangnya itu tak seberapa. Tapi di sini aku siasatin ya Eda-Eda, walaupun modal kita minim, sebisa mungkin barangnya kita buat itu apa yang dicari orang ada ya Eda-Eda, walaupun nggak banyak. Contohnya kalau belanja itu kita buat setengah-setengah lusin atau tiga-tiga pieces, yang penting barangnya lengkap, apa yang dicari orang itu ada ya Eda-Eda semuanya. Nah, buat Eda-Eda yang ada rencana mau buka warung atau yang masih mikir-mikir, jangan terlalu lama mikirnya ya Eda-Eda, kalau bisa disegerakan karena waktu itu adalah uang Eda-Eda. Nah, di sini di sebelah aku juga jualan makanan ya Eda-Eda. Di sini aku tapi jual makanannya itu Indomie, nasi goreng dan mie goreng gitu Eda-Eda, karena dia bukan bahan apa ya, barang busuk gitu, kalau orang minta baru kita masak. Nah, selain itu di sini juga aku buka warung kopi ya Eda-Eda di sebelahnya. Jadi aku manfaatin ya Eda-Eda, apa aja yang bisa dijual aku jual, namanya kita di pinggir jalan harus kita manfaatkan. Apalagi ini kan tempatnya di sini kita bukan ngontrak ya Eda-Eda, di sini kita numpang di tempat kakak ipar atau saudara. Nah, di sini untuk stylingku yang ini Eda-Eda, ini agak sedikit berantakan. Ini kadang kalau ada yang beli itu, kalau anakku yang ngambil, jadi ngambilnya itu kadang acak-acakan gitu lah Eda-Eda. Nah, di bagian sini Eda-Eda untuk mie itu juga stoknya itu cuman sedikit. Dah, di sini aku pisahin ya Eda-Eda, bagian Indomie raknya beda, bagian sabun beda, bagian kopi, sampo, rinso dan lain-lainnya harus kita bedakan ya Eda-Eda, supaya dia nggak susah mencarinya kalau orang lagi beli. Nah, ini penting banget ya Eda-Eda, ini aku mau bahas juga tentang rokok. Mungkin buat Eda-Eda yang lain yang sudah melanglang buana di bagian jualan atau toko persembakoan udah ngerti lah mungkin ya Eda-Eda. Nah, di sini aku mau bahas ini rokok ini Eda-Eda. Ini rokok yang BS alias udah expired semua Eda-Eda. Nah, di sini expirednya itu lama loh Eda-Eda. Ini ada yang tahun 2020, 2021 gitu Eda-Eda. Nah, di sini ada styling satu lagi, ini styling yang kita pakai, yang kita jual ya Eda-Eda. Kalau yang tadi yang aku tunjukkan itu styling lama, itu barangnya yang udah BS. Itu kenapa masih kita pakai, karena di situ ada laci untuk tempat penyimpanan uang untuk kembalian ya Eda-Eda kalau ada orang yang beli. Nah, ini aku tunjukkan styling yang kita pakai. Di sini juga Eda-Eda, aku stok rokoknya itu nggak banyak ya. Aku kadang belinya itu cuman 3 bungkus dalam satu macam, dikarenakan modal yang sangat minim Eda-Eda. Tapi kalau kalian punya modal lebih, bisa ya kita stok. Lagian kalau kita beli rokok itu, beli per slop itu lebih murah daripada per bungkus ya Eda-Eda. Nah, di sini aku mau buka ya styling yang tadi, yang barang BS yang tadi udah aku tunjukin di awal. Nah, ini dia rokok-rokok yang udah expired Eda-Eda. Di sini kelihatan ya tahunnya, di sini ada tahun 2020. Jadi dulu itu kan di sini yang jualan mertua aku. Mertua di sini jualan udah hampir 15 tahun Eda-Eda. Jadi kita menggantikan mertua jualan itu udah hampir 1,5 tahun. Jadi kita datang itu memang rokok ini udah ada. Dan kita pun jualan itu memang isinya itu udah ada Eda-Eda, dari pokoknya menggantikan mertua jualan. Jadi barang-barangnya itu semua kita yang melanjutkan menjualkannya Eda-Eda. Jadi ini barangnya memang expirednya udah lama, tapi kalau ada kunjungan dari sales rokok ini Eda-Eda, jadi kalau minta, sebenarnya ini bisa loh Eda-Eda kita tukar, walaupun tanggalnya lewat, ini bisa kita tukar sama salesnya. Biasanya juga kalau rokok-rokok yang lain itu salesnya itu setiap kunjungan sekali seminggu itu, ini semua rokok yang di dalam styling itu, misalnya sales dari Jarum, misalnya sales dari Surya, itu biasanya diperiksa itu ada nggak barangnya yang udah expired. Kalau dia
tanggal atau tahunnya udah lewat itu bakal diganti. Nah aku nggak tahu ini gimana ceritanya kok sampai sebanyak ini barang atau rokok yang udah expired. Tetapi yang setahu aku Eda, jadi mertuaku itu dulu jualan itu kan karena udah pindah rumah, dulunya kan tinggal di sini, jadi udah pindah rumah karena udah beli rumah. Jadi warungnya ini kadang buka kadang enggak Eda, namanya mertua kita kan istilahnya udah dari zaman dahulu itu berdagang, jadi mungkin udah capek juga ya kan Eda. Jadi ini rokoknya makanya ada yang expirednya tahun 2020, 2021. Nah jadi rokoknya itu udah pernah aku ajukan Eda untuk sales biar ditukar. Tetapi alasannya katanya itu bukan waktu aku Kak yang kerja, itu orang yang. Jadi alasannya itu waktu dia kan biasa itu kadang yang misalnya bosnya di atas sales itu pergantian ganti, misalnya dia dipindahkan keluar kota gitu. Jadi alasan dia itu bukan di saat aku kerja kejadiannya, jadi dia nggak mau ganti gitu loh Eda. Nah kemarin juga si salesnya itu mau datang masang spanduk di depan warung kita, jadi aku nggak aku kasih ya Eda. Kenapa? Jadi aku bilang diselesaikan dulu masalah rokok yang udah expired baru boleh masang spanduk di depan, karena itu hak kita ya Eda. Karena tahu sendiri kan Eda, rokok ini tuh modalnya mahal bukan murah. Kalau jajanan kan itu lebih murah modalnya Eda. Jadi kalau rokok itu kita jual rokok itu lebih mahal modalnya dibanding yang lain. Jadi dia alasannya ya itu Eda, dia katanya bukan di masa dia jabatan dia kejadian si rokok ini expired, walaupun harusnya bukan di masa jabatan dia, harusnya kan orang itu lebih teliti lagi ya kan Eda. Setiap kunjungan itu harus periksa barang yang ada di seteling ini. Jadi begitu ya Eda, pengalaman yang aku pelajari dari jualan sembako, terutama di bagian rokok ini Eda. Jadi di sini pelajaran banget buat kita ya Eda. Kalau setiap datang kunjungan sales ke warung kita, jadi wajib banget salesnya itu memeriksa isi dari seteling kita apakah ada barang yang udah expired. Jadi kalau expired itu bisa diganti dengan barang yang baru supaya modal kita atau barang kita itu enggak tertanam gitu loh Eda. Jadi begitu ya Eda buat yang mau berdagang sembako atau yang mau komen di bawah pengalaman kalian yang udah jualan sembako, boleh ya komen di bawah kasih sarannya seperti apa. Boleh ya Eda di komen. Nah di sini juga aku mau berterima kasih ya buat Eda semua yang udah klik video aku. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa ya kalian like, komen, share, dan subscribe Eda. Ini aku mau lanjut lagi ya Eda beberes warung. Ini aku mau nyapu-nyapu dulu di bagian depannya itu, karena ini di pinggir jalan kan banyak debunya Eda. Oke Eda, terima kasih udah ngitin video aku. Terima kasih.